Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teks hikayat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amira Mafra. Nama saya Freddy Alisya Gajah. Nama saya Muhammad Iqbal. Nah, yang pertama ada definisi dari teks hikayat. Teks hikayat itu apa sih? Nah, di sini aku akan menjelaskan definisi teks hikayat. Teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa naratif atau cerita yang berisi kisah atau cerita tentang kehebatan, kepahlawanan, dan keajaiban tokoh-tokohnya. Seringkali disertai unsur keajaiban, kesaktian, dan hayalan. Biasanya, hikayat digunakan untuk menghibur, mendidik, dan menanamkan nilai moral atau agama. Contoh-contoh hikayat itu seperti Yang Tua, Malin Kundang, dan Si Miskin. Kakak, boleh spill gak ciri-ciri teks hikayat tuh? Ciri-ciri teks hikayat? Iya. Jadi ciri-ciri teks hikayat itu ada beberapa, yaitu satu, bersifat imajinatif dan fantastik. Yang kedua, tokoh biasanya raja, pahlawan atau orang sakti. Yang ketiga, menggunakan bahasa Melayu klasik. Yang keempat, ceritanya beralur kronologis atau beraturan. Yang kelima, mengandung pesan moral, nilai, agama, dan kebaikan. Yang keenam, disampaikan secara lisan, turun-menurun, sebelum akhirnya ditulis. Yang ketujuh, sering mengandung unsur keajaiban atau mukjizat tokoh utama. Nah, Boleh spill unsur teks hikayat gak? Unsur teks hikayat. Unsur teks hikayat itu ada dua utama, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ada seperti tema, yaitu gagasan pokok cerita. Contohnya itu kayak kesetiaan dan kejujuran. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Pelaku cerita dan sifatnya. Yang ketiga yaitu alur, jalan cerita, biasanya alur maju. Yang keempat yaitu latar. Latar yaitu seperti tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Yang kelima yaitu amanat, pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan pengarang. Yang keenam yaitu sudut pandang, yaitu posisi pencerita, biasanya orang ketiga, maha tahu. Yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu penggunaan bahasa klasik dan kiasan, yaitu metafora dan hiperbola. Dan kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ada tiga, yaitu nilai moral dan agamanya, nilai sosial dan budaya, nilai latar belakang pengarang dan masyarakatnya. Kaidah kebiasaan hikayat apaan? Oh, kaidah kebiasaan hikayat. Nih, aku jelasin, jangan ngambil HP deh. Nih, yang pertama, itu menggunakan kata arkais. Nah, itu tuh biasanya bahasa lama, seperti tiadalah, maka, hatta, dan syahadat. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat pasif dan panjang. Yang ketiga, banyak majas dan hiperbola. Ungkapan berlebihan untuk menggambarkan kehebatan. Yang keempat, menggunakan kata sapaan khas Melayu klasik, seperti baginda, tuanku, hamba, dan patik. Yang kelima, menggunakan kata penghubung kronologis, seperti setelah itu, maka, dan kemudian. Nah, yang keenam nih, yang terakhir, mengandung ungkapan religius, seperti atas kehendak Allah, dan dengan izin Tuhan. Kamu ngerti gak? Iya, ngerti. Yaudah, jangan ngambil HP aku lagi. Iya, maaf ya. Ya. Ingat. Contoh. Nih, kamu tahu emang apa ya tentang tulisan teks hikayat? Tentang teks penulisan hikayat. Langkah-langkah penulisan hikayat secara sederhana. Yang pertama yaitu menentukan tema dan pesan moral. Misalnya keberanian atau kesetiaan. Yang kedua yaitu tokoh dan wataknya. Biasanya tokoh utama memiliki kesaktian. Yang ketiga yaitu alur cerita, dari awal konflik hingga penyelesaian. Yang keempat yaitu menentukan latar.
tempat, waktu, dan suasana yang mendukung. Yang kelima yaitu menulis dengan bahasa klasik dan gaya khas hikayat, menggunakan kata seperti makna, maka, cak, dan di dalam. Yang keenam yaitu memberikan unsur keajaiban atau mukjizat agar menarik. Yang ketujuh yaitu menuliskan amanat atau pesan moral di akhir cerita. Sekian cerita